Saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang kita sedang bahas, yaitu di dalam Keluaran pasal 32, kita melihat bagaimana orang Israel telah berpaling daripada Tuhan dengan menyembah patung lembu emas. Ya, kita sudah melihat di dalam bagian yang lalu, di dalam kitab Keluaran ini, dari ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Dan hari ini, saudara, kita akan meneruskannya. Kita akan membaca ayat 7 hingga ayat yang ke-14. Saudara, pada bagian ini, kita akan melihat bagaimana Musa bercakap-cakap dengan Tuhan. Tetapi bukan berbicara mengenai soal hukum atau Taurat, melainkan apakah Israel layak untuk terus terikat di dalam perjanjian dengan Tuhan atau tidak. Tuhan minta Musa untuk pergi dari hadapannya, karena Tuhan hendak membinasakan Israel. Tapi Musa kemudian mencoba untuk meredakan murka Tuhan dan meminta Tuhan untuk tetap mengikat Israel di dalam perjanjian dengannya, sekalipun Musa memperoleh tawaran yang menguntungkan dirinya sendiri. Nah, saudara, mari kita akan mulai dengan bacaan kita dari ayat yang ke-7. Keluaran pasal 32, ayat yang ke-7. Saya minta Pak Samuel silakan membaca untuk kita. Keluaran 32 ayat yang ke-7, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Ya, terima kasih Pak Samuel. Pergilah, turunlah, ya. Ini yang Tuhan katakan kepada Musa. Perintah Tuhan kepada Musa ini nampak seperti memotong, menghentikan komunikasi penting antara Tuhan dengan Musa, sehingga menimbulkan kesan bahwa apa yang Tuhan katakan kepada Musa belum lengkap, tidak lengkap, dan mempunyai potensi bahwa apa yang dikatakan Musa kepada Israel nanti juga tidak lengkap. Tidak, saudara-saudara, petunjuk mengenai pendirian kemah suci beserta perabotan di dalamnya telah selesai Tuhan sampaikan, dan pelaksanaannya nanti dapat dilihat di dalam pasal 35 hingga pasal 40, di mana tidak ada teguran atau keluhan karena ada yang kurang atau tidak tepat. Dan sesudah itu, Musa juga masih bertemu lagi 40 hari dan 40 malam dengan Tuhan pada waktu memberikan loh batu yang baru. Artinya, kapanpun Tuhan mau bertemu dengan Musa untuk menyampaikan apa saja, itu bisa. Dan tidak akan ada pesan atau berita yang tidak lengkap atau sebagian ditangkap sehingga nanti kemudian dipahami secara keliru. Tidak ada. Lalu saudara kita perhatikan, masih di dalam ayat yang ke-7 itu, tadi dikatakan pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar. Ya, dipakainya kata ganti orang kedua, kau pimpin di sini, seakan Tuhan menimpakan kesalahan kepada Musa atau kekesalan kepada Musa. Tetapi sebetulnya tidak. Ini sebetulnya menegaskan satu fakta yang memang tidak bisa dianulir atau fakta yang tidak bisa dihapus atau dibatalkan. Memang Musa yang memimpin Israel keluar dari Mesir. Ya, jadi ketika Tuhan kemudian menggunakan istilah ini, kata ganti orang yang kedua, kau pimpin, Tuhan tidak menimpakan kekesalannya kepada Musa, Tuhan tidak menimpakan kesalahan Israel kepada Musa, tetapi memberitahu Musa bahwa bangsa yang telah dibawa Musa keluar dari Mesir itu telah berlaku rusak. Musa yang memimpin keluar, Musa berhak tahu, karena Musa sebelum naik ke atas gunung, bahkan juga sekarang masih di atas gunung pun adalah pemimpin Israel, sekalipun untuk sementara waktu didelegasikan kepada Harun ataupun kepada tua-tua yang ada di tengah-tengah Israel pada waktu itu. Jadi sekali lagi,
Tuhan bukan mengatakan ini untuk menyatakan kemarahannya kepada Musa. Sama sekali tidak ada peranan Musa, oleh karena selama ini Musa ada di atas gunung. Selama ketika Israel kemudian menyuruh Harun untuk membuat patung lembu emas, dan kemudian ketika mereka menyembah patung lembu emas itu, tidak ada urusan sama sekali dengan Musa, oleh karena Musa masih berada di atas gunung. Ya, tetapi Tuhan mau supaya Musa tahu, dan Tuhan juga mau supaya Musa berurusan lagi dengan Israel, terlebih dengan urusan yang sangat serius ini, di mana dikatakan di sana telah rusak lakunya. Ya, kata yang dipakai ini tepat sekali dibandingkan dengan beberapa terjemahan di dalam bahasa Inggris yang umumnya atau kebanyakan menggunakan istilah have become corrupt, ya, atau menjadi rusak. Ya, terjemahannya seharusnya adalah bukan have become corrupted, ya, tetapi to do a corrupt thing. Perbedaannya apa, saudara? Perbedaannya adalah kalau telah menjadi rusak, ya, kalau telah menjadi rusak, artinya Israel tidak lagi mungkin berbuat yang baik atau benar. Padahal saudara secara relatif, bukan secara sejati ya, atau secara hakikat ya, secara relatif, bukan secara esensi, itu sesungguhnya masih bisa melakukan perbuatan baik secara penampilan atau penampakan. Ya, jadi kita lihat di sini secara relatif mereka masih bisa melakukan perbuatan yang baik. Ya, dikatakan relatif ya oleh karena memang dikontraskan dengan apa yang menurut versinya Tuhan adalah yang sesungguhnya atau yang semestinya. Ini bukan berarti bahwa natur manusia yang sudah rusak total tidak ada pada Israel. Justru pengertian kerusakan total yang benar mencakup tidak hilangnya kebaikan yang relatif, di mana salah satu contohnya adalah manusia bisa melakukan perbuatan yang terlihat baik dari hati yang tidak baik. Sekali lagi, yang disebut dengan kebaikan yang relatif adalah kebaikan yang terlihat di tampilan luar melalui perbuatan, ataukah itu sikap, ataukah itu pikiran, ucapan, tetapi sesungguhnya saudara itu bisa saja tidak keluar dari hati yang baik. Tetapi kalau kebaikan itu keluar daripada hati yang baik, maka itu namanya kebaikan yang sejati. Tapi sekali lagi, kita perlu sadari bahwa hati yang baik itu, menurut apa yang kitab suci katakan, adalah hati yang sudah mengalami kelahiran baru melalui pekerjaan Roh Kudus yang membuat orang tersebut menyadari bahwa dia orang berdosa dan juga mengakui bahwa satu-satunya pertolongan adalah melalui Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Di luar ini, saudara, sesungguhnya tidak pernah bisa disebut hati manusia itu baik. Hati manusia hanya mungkin bisa baik jikalau hati itu sudah diubah. Hati yang sudah diubah adalah hati yang sudah memperoleh pekerjaan Roh Kudus, di mana dia tidak lagi membanggakan, mengakui, membesar-besarkan segala kesalahan dia yang lalu-lalu, oleh karena segala sesuatunya berasal dari hati yang tidak beriman dan percaya kepada Tuhan. Nah, ini adalah pemahaman yang sesungguhnya. Jadi lebih tepat bukan telah menjadi rusak, tetapi telah melakukan hal yang rusak. Ya, telah melakukan hal yang rusak. Lalu saudara-saudara kita teruskan dengan ayat yang ke-8. Saya minta Pak Robi bisa baca buat kita. Ayat yang ke-8, segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, Hai Israel,
inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Baik, terima kasih Pak Robi. Saudara, kita perhatikan di sini ayat yang ke-8, segera juga mereka menyimpang. Apa yang bisa kita gali? Di sini bukan Musa yang mengatakan segera, tetapi Tuhan yang mengatakannya. Artinya apa? Artinya apa yang dilakukan Israel ini sungguh amat keterlaluan sekali. Belum terlalu lama Musa meninggalkan Israel. 40 hari, 40 malam. Itu bisa dilihat lagi di dalam pasal 24 ayat 18. Belum sampai bilang 40 bulan. Ya, apalagi 40 tahun. Ya, sekali lagi Saudara, belum terlalu lama Musa meninggalkan Israel. 40 hari, 40 malam. Bukan 40 bulan, apalagi 40 tahun. Mengapa di dalam waktu yang begitu singkat, Israel begitu mudahnya menyimpang? Mereka, kita lihat di sini saudara, uraiannya, mereka telah membuat anak lembu tuangan. Dan ini jelas-jelas melanggar hukum yang kedua. Bila dilihat dari apa yang mereka buat menyatakan betapa besarnya kejahatan mereka. Ya. Mereka membuat patung dan kemudian disembah. Ya, mereka bukan membuat patung itu kemudian hanya untuk semacam pajangan, ya, tetapi membuat patung itu untuk disembah. Maka ini pelanggaran hukum pertama. Jadi tadi melanggar hukum kedua, lalu kemudian melanggar hukum pertama. Mereka bukan bertemu patung di tengah-tengah perkemahan, lalu mereka sembah. Perhatikan ya, mereka bukan ketemu atau menemukan, lagi jalan-jalan di sekitaran kemah, terus loh, kok ada yang muncul gitu ya, misalnya dari tanah, patung. Oh, waktu digali-gali, kemudian akhirnya, wah, ternyata ini patungnya besar, ini bentuknya lembu emas. Bukan, saudara. Mereka bukan menemukan patung di tengah-tengah perkemahan, lalu kemudian disembah. Tetapi mereka punya kemauan merencanakan. Ya, jadi bukan kemauan yang tidak disengaja. Mereka bukan menemukan patung, tapi mereka membuat patung. Beda kan? Mereka bukan membuat sekedar patung. Tetapi apa saudara? Patung dari emas. Bahannya bukan bahan biasa. Ya, ada dari bahan kayu lalu yang kemudian dilapis dengan emas, ya. Nanti kita bisa melihat di mana Musa menghancurkannya, ya. Jadi patung ini ada juga yang menyebutkannya selain dari kayu ada dari tanah liat, ya. Jadi patung dari emas ini saudara merupakan patung yang tidak biasa. Kalau cuma dari kayu, kalau cuma dari tanah liat, maka itu adalah murah, ya. Itu adalah rendah, ya. Tapi ini dari emas, berarti begitu mahal, begitu bernilai. Ya, jelas kita sudah melihat ya bagaimana Harun meminta supaya mereka mengumpulkan perhiasan, anting-anting untuk kemudian dilebur dan dibentuk untuk melapis daripada patung lembu tersebut. Lalu saudara dikatakan juga di sana mereka apa? Menyembah, ya. Beribadah kepada patung lembu emas tersebut. Kemudian dikatakan mempersembahkan korban kepadanya. Lalu dengan sadar dan jelas menyatakan bahwa patung lembu itu membebaskan mereka dari Mesir. Waduh, saudara-saudara, ini kan betul-betul keterlaluan. Ya.
jelas-jelas yang membawa mereka keluar dari Mesir itu Musa dalam pimpinan Tuhan. Lebih tepatnya adalah semata-mata Tuhan. Tapi kok ini malah kemudian digeser, ya, klaimnya kemudian digeser bahwa yang membawa mereka keluar dari Mesir itu adalah ini, si patung ini, padahal patung ini baru saja dibuat. Ya, patung ini tidak ada dari sejak ketika Israel masih ada di Mesir. Ya kan? Jadi mereka itu dengan sadar, dengan jelas menyatakan, dengan sengaja, dan berarti dengan apa ya? Berarti dengan jahatnya ya, mereka itu memutarbalikkan fakta. Ya, mereka mau menghapus satu fakta. Ya, apa ceritanya? Dari mana ceritanya bisa tiba-tiba kemudian patung lembu ini dikatakan yang membebaskan mereka dari Mesir? Arti saudara, apa yang mungkin menjadi upaya Harun agar Israel bisa kembali beribadah kepada Yahweh, sebagaimana yang minggu lalu kita coba pikirkan dan renungkan, saudara, itu tidak berhasil. Ya, mereka bagaimana diupayakan untuk kemudian bisa kembali kepada penyembahan kepada Yahweh, ternyata justru tetap mereka tidak kembali kepada Yahweh. Saudara, bukan saja ini jahat, tetapi ini sangat apa? Sangat bodoh. Bagaimana mungkin Tuhan yang menyatakan diri kepada mereka melalui tiang awan dan tiang api selama ini, melalui suara yang begitu menggelegar dan menyatakan akan kewibawaan Tuhan yang begitu besar, diganti dengan patung lembu emas yang tidak bisa apa-apa. Ya, inilah Allahmu. Waduh. Ya, mengapa ketika Israel melihat patung lembu ini, mereka tidak ada keluhan, tidak ada sanggahan, tidak ada perdebatan? Nah, ini seperti yang minggu lalu sudah sempat ditanyakan ya oleh Enrico, ya. Jadi ini baru sebetulnya penjelasannya sekarang, tapi oke. Kembali sedikit mengulang. Apakah ketika patung lembu ini dibuat, mereka itu ada satu persepsi sebelumnya. Apakah ketika patung itu tidak berbentuk lembu, mereka juga akan tetap menyembahnya? Lalu apakah Harun sengaja memilih bentuk tersebut karena ada kesan tentang lembu? Ya, jadi bukti-bukti kuat menyatakan bahwa lembu memang sering dianggap sebagai sosok dewa yang hebat oleh orang Mesir. Karena Israel lama tinggal di Mesir, maka Israel hari itu masih mengingat, ya, masih belum dapat disebut sebagai, ini istilah yang dipakai oleh seorang penafsir yang saya sering pakai di dalam membahas bagian ini, yaitu Douglas Stewart, yaitu bahwa Israel ini masih adalah sebagai Egyptian Israelites, ya, Egyptian Israelites, dan bukan Yahweh Israelites. Ya, apa bedanya? Jadi Israel ini masih adalah Israel yang mempunyai pengaruh ya daripada Mesir. Israel ini masih istilahnya adalah Israel yang dimiliki oleh Mesir. Ya, belum menjadi Israel yang dimiliki oleh Yahweh. Oleh karena itu, saudara, kebiasaan atau cara berpikir yang lama sulit dimatikan. Dan di masa-masa yang sulit, akhirnya manusia sering kembali kepada hal-hal tersebut. Sekalipun hal-hal tersebut tidak ada gunanya dan merusak. Ya, saudara-saudara, ini yang kita bisa gali dari bagian ini, dan kita teruskan dengan ayat 9 dan ayat 10. Saya minta Pak Martin membaca ayat 9 dan Pak Anggoro membaca ayat yang ke-10. Ayat 9. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka.
tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Ya, terima kasih Pak Martin dan Pak Anggoro. Kita lihat saudara-saudara, di situ dikatakan telah kulihat. Lebih tepatnya adalah aku tahu yang sesungguh-sungguhnya. Ini bukan berarti bahwa Tuhan baru tahu setelah sekian waktu mengamati, di mana sebelumnya ia tidak tahu, tetapi bahwa Tuhan mau memberitahukan apa yang dia tahu tentang Israel. Bahwa mereka tegar tengkuk, sama dengan keras kepala, atau istilah yang lainnya adalah suka membantah. Dan Tuhan kemudian juga mengatakan di sini, biarkanlah aku. Saudara, ini lebih merupakan tantangan daripada perintah. Jadi Tuhan bukan mau supaya Musa meninggalkan Tuhan, ya. Karena kalau perintah maka Musa tidak perlu membantah. Tapi kalau tantangan maka Musa bukan membantah, tetapi bisa menanggapi. Seakan-akan Tuhan memberi tanda untuk supaya Musa menanggapi, dan mungkin Tuhan akan mendengar apa yang menjadi tanggapan Musa. Ini kalau dilihat dari sudut pandang manusia. Dan kalau kita perhatikan di dalam kitab Amos pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 maupun Yunus pasal 3 yang ke-4, maka di situ kita juga melihat hal yang sama. Tuhan menyampaikan hal yang mana Tuhan ingin ada respon atau tanggapan daripada yang mendengarnya. Di sini kita melihat saudara-saudara bagaimana Tuhan kemudian menyampaikan rencananya, engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar, Tuhan pernah janji kepada Abraham. Kejadian pasal 12 ayat yang kedua. Sekarang rencana itu akan digeser kepada Musa. Bukan Musa yang minta ya, tapi Musa yang ditawari oleh Tuhan. Pertanyaannya kalau Musa menerima, Musa benar atau salah? Kalau Musa menerima, berarti Musa setuju rencana dan janji Tuhan tidak digenapi. Dan ini tentu saja keliru. Sekalipun Musa akan mendapatkan keuntungan. Ya. Jadi kelihatannya sepertinya sulit ya. Musa ditanya Tuhan, diberi tawaran oleh Tuhan, masa tawaran Tuhan kok ditolak? Betul nggak? Kalau tawaran setan, iya. Ini tawaran Tuhan, kok ditolak? Apakah penolakan Musa membuat Musa menjadi tidak sopan? Kita mengetahui bahwa ketika Musa tidak menerima tawaran tersebut, maka Musa sedang menjaga di mana Tuhan sudah berjanji, dan janji Tuhan adalah janji yang melekat pada diri Tuhan sendiri, di mana Tuhan tidak berubah dan janjinya tidak juga boleh berubah. Oleh karena itu sekalipun Musa akan memperoleh keuntungan yang sangat-sangat besar, apa yang dilakukan Musa ini akan menjadi sesuatu yang menyatakan bagaimana Musa sungguh orang yang luar biasa besar. Apa yang Musa katakan? Kita lihat ayat 11 hingga ayat yang ke-14. 4 orang silakan membaca. Ibu Debbie, Pak Enrico, Ibu Diana, dan Ibu Kiki. 4 orang ya. Silakan 1 orang 1 ayat. Ayat 11,
Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?" Ayat 12, mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ayat 13. Kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Ayat 14, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Baik, terima kasih Bu Debi, Pak Enrico, Diana, dan Bu Gigi. Jadi saudara perhatikan di sini, sungguh Musa patut dipuji karena ia tidak mengingini menggantikan Abraham, juga tidak mengingini melihat kesusahannya menjadi berkurang dengan dibinasakannya Israel. Di sini saudara-saudara, kita betul-betul harus sangat mengagumi, tapi bukan mendewakan Musa. Mengagumi Musa oleh karena kok bisa-bisanya Musa berpikir dan berkata seperti ini. Kalau Musa masih menyanggupi untuk kemudian apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu terlaksana, berarti Musa menyanggupi dirinya untuk menjadi berlelah-lelah dengan menghadapi Israel yang tegar tengkuk seperti ini. Bisa dibayangkan ya, walaupun belum sampai terlalu ke belakang, bagaimana perjalanan Israel dari Mesir sampai kepada tempat ini. Sudah berkali-kali mereka berkeluh kesah, ngomel, ya, marah, ya. Dan tentu saja bukan cuma dengan ucapan, apalagi ucapan yang halus. Tentu saja sudah dengan ucapan-ucapan yang sangat galak dan kasar. Belum kemudian dengan ditambah raut muka dan gaya daripada bahasa tubuh yang menyatakan bagaimana mereka marah, mereka mengeluh, dan lain sebagainya. Apa tahan saudara-saudara menghadapi orang-orang seperti ini? Dan kalau kemudian Tuhan mau supaya mereka dibinasakan, bukannya mestinya Musa memuji Tuhan, oleh karena berarti bebannya terlepas. Dia sudah tidak lagi menjadi orang yang kemudian harus mengurusi lagi orang-orang yang tidak tahu terima kasih, orang-orang yang tidak tahu bersyukur, orang-orang yang tidak tahu bagaimana Tuhan itu sangat mengistimewakan mereka. Sungguh luar biasa, saudara-saudara. Tidak bisa kita tidak mengatakan hal ini ketika kita melihat sikap Musa yang seperti ini. Dia tidak setengah-setengah. Dia tidak berpura-pura. Dia tidak memperlihatkan atau mempertontonkan akan apa yang kelihatan di luar sebagai satu orang yang kelihatannya begitu sangat menyayangkan akan kebinasaan Israel, tetapi di dalam hatinya sangat menginginkannya. Tidak. Kok bisa? Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Kok bisa Musa itu bisa punya hati yang begitu sabar? Ya. Jadi walaupun tidak bisa dilepaskan oleh karena adanya anugerah Tuhan yang memberikan hal itu ada pada dirinya, saudara, kita tetap harus belajar menjadi sabar seperti Musa. Ya. Musa mengatakan seperti ini, mengapakah murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir? Musa bukannya berkata,
Ya Tuhan, setuju sekali hamba-Mu kalau Engkau begitu murka. Dan mari silakan segera laksanakan apa yang menjadi murka-Mu ini. Tidak, saudara. Tidak. Musa mau mengatakan, mengapa engkau hendak membatalkan hasil yang telah diperoleh melalui pernyataan kuasa-Mu yang besar. Ya. Bukankah Tuhan sudah tahu kalau Israel itu tegak tengku? Toh Tuhan juga mau buat janji. Kenapa janjinya kemudian dibatalkan? Ya. Kemudian Musa juga mengatakan, mengapa orang Mesir akan berkata, ia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Apa yang Musa mau katakan? Mengapa Tuhan membiarkan Mesir bersuka dengan melihat Israel dihancurkan oleh Allahnya sendiri? Apa nanti yang orang Mesir mau katakan? Kok ada Tuhan yang kayak gabelan? Kok ada Tuhan yang kayak badut? Lucu-lucuan. Tuhan sendiri yang mau bawa Israel keluar dari Mesir. Tuhan juga yang kemudian mau menghancurkan dan membinasakannya. Loh, kok bisa? Dan Musa juga dengan memberanikan diri, dia mengatakan, ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel. Lah ya apa Tuhan lupa? Hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri. Engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri. Dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Mengapa Tuhan menarik kembali janjinya kepada bapak-bapak leluhur yang mau menjadikan keturunannya banyak, seperti pasir di tepi laut? Saudara, dalam bagian ini kita melihat bagaimana Musa menggunakan kesempatan untuk menanggapi apa yang Tuhan katakan sebelumnya. Apa yang Musa mohonkan ini sebetulnya tidak lebih fasih atau lebih meyakinkan daripada doa-doa permohonan yang diucapkan oleh tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Tetapi Musa menyampaikan permohonan ini berdasarkan seberapa dalam relasinya dengan Tuhan. Ya. Jadi karena begitu dalam relasi Musa dengan Tuhan, sehingga Musa itu mengenal Tuhan seperti apa, dan Musa kemudian tertuntun untuk memahami kalimat dan ucapan seperti apa yang kemudian dia boleh sampaikan kepada Tuhan dan dia tidak kena marah dari Tuhan. Ya, jadi memang dari apa yang dikatakan oleh Musa itu, saudara, menunjukkan, menyatakan betapa dalamnya, betapa eratnya atau betapa dekatnya relasi antara Musa dengan Tuhan. Ya, kita memang melihat bagaimana Musa dipanggil oleh Tuhan untuk membawa umat Tuhan ini keluar dari Mesir dan masuk nantinya menuju Kanaan, walaupun tidak oleh Musa lagi tetapi oleh Yosua. Dengan hanya tercapai setengah saja tujuan itu, ya, karena Musa tidak bawa sampai ke Kanaan, berarti iman Musa yang penuh kepada Tuhan itu apa, saudara? Menjadi tercapit-capit. Dengan mengingatkan Tuhan, maka Musa sedang berusaha untuk meyakini bahwa imannya kepada Tuhan selama ini tidak pernah salah dan tidak akan sia-sia.
Jadi itulah saudara-saudara yang kita kemudian bisa pahami bagaimana Musa bisa sampai sebegitunya menyampaikan kalimat-kalimat yang sebetulnya bisa kita rasa sebagai sesuatu yang berlebihan, tetapi disitulah kita melihat bagaimana dalamnya relasi Musa dengan Tuhan. Bahkan satu lagi, yaitu di mana Musa kemudian memakai istilah menyesallah engkau. Ayat yang ke-12 ya. Menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umat. Nah, ini sering menjadi persoalan. Tuhan itu berarti Tuhan atau bukan? Kok bisa menyesal? Lebih lanjut, Tuhan itu berarti bisa pelin-pelan. Tuhan itu berarti bisa berubah-ubah. Tuhan itu berarti bisa salah perhitungan. Nah, apakah demikian? Tuhan itu sudah jelas Tuhan yang tidak pernah berubah. Nah, lalu kalau Tuhan itu tidak pernah berubah, ini tadinya dia mau binasakan kok kemudian tidak jadi dibinasakan, ya. Saudara, kita memahami harus secara lengkap. Tuhan itu bukan saja Tuhan yang mempunyai sifat adil, tetapi juga Tuhan yang mempunyai sifat kasih. Karena adil, maka yang salah dihukum. Tapi juga karena kasih, maka yang salah diampuni. Ya. Jadi kalau kita melihat tadinya Tuhan mau hukum, terus kok akhirnya Tuhan tidak hukum. Loh, Tuhan kok jadi pelin-pelan? Bagaimana pelin-pelan? Waktu Tuhan mau hukum, itu karena sifat keadilan Tuhan tidak boleh tidak ada. Terus kalau Tuhan kemudian tidak jadi hukum, di mana kemudian diampuni, itu juga mencerminkan bagaimana sifat kasih Tuhan itu juga tidak boleh tidak ada. Jadi tidak bisa kemudian dibilang Tuhan menyesal di sini, berarti Tuhan itu pelin-pelan. Tuhan itu punya bukan cuma kasih, tapi adil. Bukan cuma adil, tapi kasih. Tuhan itu bukan cuma adil, tidak ada kasih. Tuhan itu bukan cuma kasih, tidak ada adil. Dua-duanya beriring, saudara, berjalan bersamaan. Tuhan itu adil, tetapi di dalam keadilannya dia juga bisa menyatakan kasihnya. Tuhan itu kasih, tetapi di dalam menyatakan kasih juga keadilan itu tidak pernah dibiarkan, diabaikan. Ya, sekalipun Tuhan mengampuni, saudara, perhatikan ya, Tuhan tidak membatalkan hukumannya. Sekali lagi, sekalipun Tuhan mengampuni, saudara, Tuhan tidak membatalkan hukumannya sama sekali. Di dalam bagian selanjutnya nanti, saudara, bisa dilihat, tidak hari ini, minggu depan atau minggu berikutnya, bisa dilihat Tuhan yang tidak jadi membinasakan, tetapi menghukum dengan tulah. Perhatikan di dalam ayat 35, Tuhan menulahi mereka. Ya. Tuhan tidak membinasakan berarti mencabut nyawa mereka semua. Membinasakan itu berarti mereka dibunuh semua. Tetapi Tuhan menulahi mereka. Yang dimaksud dengan tulah di sini memang tidak dijelaskan, tetapi kemungkinannya adalah satu penyakit yang berat, tetapi tidak fatal atau tidak mengakibatkan kepada kematian. Ya. Jadi kita tidak perlu kemudian bingung ketika kita melihat bagaimana Tuhan itu seperti tidak konsisten, berubah-ubah. Tidak. Tuhan itu merupakan satu pribadi yang mana bukan saja dia itu adil, tetapi dia juga kasih. Ketika Tuhan kemudian menjalankan keadilan, kasihnya tidak akan ditinggalkan. Nah, saudara, dari bagian ini, dua hal saja yang saya ingin untuk kita sekalian boleh renungkan sebagai refleksi, di mana kita boleh belajar dan menghidupi.
Yang pertama ya, saudara-saudara, kita perlu untuk menyoroti dan memikirkan lebih lagi mengenai apa yang Musa nyatakan. Berjiwa besar, ya, tidak mementingkan diri sendiri, dan mengejar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya, dari Musa kita belajar berjiwa besar, tidak mementingkan diri sendiri, dan mengejar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara, rencana yang Tuhan sampaikan kepada Musa sesungguhnya sangat menggiurkan. Tidak banyak orang yang bisa bersikap seperti Musa. Kebanyakan orang tentu akan langsung mengiyakan apa yang Tuhan rencanakan itu. Tetapi Musa justru menolak rencana Tuhan itu. Bukan karena Musa memandang rendah dan hina apa yang Tuhan rencanakan. Jikalau Musa memang memandang rendah dan hina apa yang Tuhan rencanakan, masa Tuhan tidak tahu dan masa Tuhan tidak akan menegur? Ini tidak. Dari apa yang menjadi respon Musa kepada Tuhan, nampak betapa besar atau luasnya jiwa Musa. Musa tahu bahwa yang Tuhan janjikan untuk menjadi bangsa yang besar pada mulanya adalah Abraham, yang diulang kembali kemudian kepada Ishak dan kepada Yakub atau Israel. Maka Musa tahu apa, saudara? Musa tahu diri bahwa dia tidak berhak untuk mengambil kesempatan itu. Bahkan sekalipun kesempatan itu datangnya dari Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, kecuali itu dari setan atau itu dari manusia, ini dari Tuhan. Harusnya kan Musa jangan menolak apa yang Tuhan mau. Apa malah tidak keliru kalau Musa kemudian menolak? Nah, pikiran seperti ini memang bisa membuat tidak sedikit tapi banyak orang, termasuk anak Tuhan itu tidak lulus uji. Bisa tergoncang. Tuhan sendiri yang ngomong. Loh, kalau saya kemudian tidak mengiyakan, berarti saya juga melawan Tuhan. Ya. Nah, ini yang kita perlu ingat dan sadari kembali. Tidak selalunya, ya, tidak selalunya apa yang kemudian kita manusia pikir itu adalah seperti pimpinan Tuhan, seperti kehendak Tuhan, seperti rencana Tuhan, itu kemudian adalah hal yang kita harus ambil dan terima. Ya, ini kita harus berhati-hati sekali. Dan ini tidak mudah. Ini merupakan sesuatu yang bahkan juga di dalam tiap kasus bisa saja nampaknya mirip, tetapi penyelesaiannya berbeda. Ya, pikiran-pikiran untuk kemudian mempercayai bahwa ini dari Tuhan, ini harus diambil, ini dari Tuhan, ini harus diraih, ini dari Tuhan, ini harus diperjuangkan, ini dari Tuhan, ini harus diterima. Katanya di dalam hal ini Musa dari Tuhan langsung mendapatkan tawaran untuk dijadikan satu bangsa yang besar. Kesempatan yang tidak tentu berulang, dan memang kenyataannya kemudian tidak pernah diulang lagi, ya saudara. Kesempatan yang berharga, yang tidak semua orang dikasih kesempatan. Nah, ini kok benar-benar dikasih kesempatan kok malah justru tidak mau. Saya mencoba memikirkan berulang-ulang, saudara, tawaran yang diberikan oleh Tuhan ini. Kalau Musa mengambil tawaran itu, apakah Musa menjadi berdosa? Mestinya kan tidak, karena Tuhan sendiri yang menawarkan kok. Malah itu tadi, berdosa karena menolak rencana Tuhan itu.
Saudara, coba kalau pertanyaannya seperti ini, manakah yang lebih mulia? Musa mengambil kesempatan itu atau menolak kesempatan itu? Ya. Manakah yang lebih mulia? Menerima atau menolak kesempatan itu? Saya percaya semua tentu sepakat bahwa yang lebih mulia adalah menolak kesempatan itu. Kok bisa? Nah, ya. Dalam hal ini, saudara, Musa menyatakan bahwa seorang yang berjiwa besar bukanlah seorang yang parameter di dalam pengambilan keputusannya itu hanya cuma boleh atau tidak boleh. Tetapi mana yang lebih mulia, mana yang lebih berkenan kepada Allah, dan yang tidak. Sekali lagi, saudara, dalam hal ini kita belajar melalui Musa mengambil keputusan di mana yang seharusnya menjadi parameter seseorang yang berjiwa besar bukanlah ini boleh atau tidak boleh, tetapi manakah yang lebih mulia dan yang berkenan kepada Tuhan dan yang tidak. Kalau orang itu cuma punya pikiran parameternya adalah ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh, maka berarti dia cuma punya pikiran taraf kanak-kanak. Kalau orang terus-menerus punya pertanyaan, ini boleh atau tidak boleh, sampai dia dewasa pertanyaannya adalah ini boleh atau tidak boleh, maka dia adalah orang dewasa secara umur, tetapi kanak-kanak secara rohani atau secara jiwa. Saudara, kita manusia sering orientasinya itu adalah boleh atau tidak. Ya. Kalau boleh, langsung diembar, langsung dicaplok, langsung diambil. Manusia kebanyakan memikirkan keuntungan dirinya sendiri. Sedikit sekali yang memikirkan keuntungan orang lain. Oh, enggak usah, saya enggak usah. Silakan, monggo, disampaikan atau diambil aja. Ya, kalau itu kesempatan yang masih berulang-ulang, kita gampang sekali mengatakan. Tapi kalau itu bukan kesempatan yang berulang, ya sudah. Apa iya kita kemudian bilang, silakan, cepat-cepat ambil. Nah, manusia umumnya mengatakan, jangan bilang saya salah dong. Kan orang itu yang tidak bisa dipercaya. Kalau orang itu bisa dipercaya, pasti Tuhan tidak maunya orang itu. Dan tidak akan kasih kepada saya. Kalau seperti itu berarti Musa orang yang salah. Orang yang bodoh. Orang yang saking mikirin orang lain, akhirnya juga nggak mikirin keturunannya yang juga berhak untuk mendapatkan segala yang baik. Nah, apa iya? Mari kita perhatikan apa yang Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 10. Mari kita buka 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 23 dan 24. Ya. Satu Korintus pasal 10 ayat 23 dan 24. Saya minta Pak Andrianto membaca dan juga Pak Andreas silakan membaca. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna.
segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun mencari keuntungan sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Ya, terima kasih Pak Andrianto dan Pak Andreas. Jadi Paulus mengajarkan bagaimana setiap orang berpikirnya adalah bukan cuma boleh atau tidak boleh, tetapi berguna atau tidak berguna, membangun orang lain atau tidak membangun orang lain. Keuntungan orang lain yang dikejar atau keuntungan diri sendiri yang dikejar. Ya, kalau kita teruskan itu kemudian di dalam ayat 31, Paulus menambahkan bahwa segala sesuatu harus dilakukan untuk kemuliaan Allah. Ya. Jadi orientasi seorang Kristen yang sejati, yang dewasa, tidak lagi kepada boleh atau tidak boleh, tetapi berguna atau tidak berguna, bahkan membangun orang lain atau tidak membangun, dan apakah memuliakan Tuhan atau tidak. Ditambah lagi, mana yang lebih memuliakan Tuhan. Itu yang seharusnya menjadi pertimbangan-pertimbangan di dalam membuat keputusan bagi setiap orang percaya. Maka apa yang dilakukan oleh Musa dengan menolak apa yang Tuhan rencanakan padanya untuk menjadi satu bangsa yang besar adalah hal yang seharusnya dilakukan karena itu lebih memuliakan Allah. Satu hal yang tidak boleh diabaikan dalam keputusan Musa untuk menolak apa yang Tuhan rencanakan baginya adalah Musa bukan hanya tidak memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri, Musa juga tidak mengutamakan keuntungan bagi Abraham, Ishak, dan Yakub dan keturunan-keturunannya. Dengan respon yang Musa tunjukkan itu, sebetulnya Musa mengutamakan satu saja, yaitu Yahweh. Musa mau Yahweh yang diuntungkan, ya, yang dipermuliakan melalui semua penolakan Musa. Bagi Musa, Yahweh adalah Allah yang harus diutamakan dan dipermuliakan melebihi semua. Dan karena Yahweh telah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan juga karena Musa telah membulatkan hati untuk menjadikan Yahweh terus dipermuliakan, maka Musa berjuang supaya Yahweh tetap mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan dengan demikian tidak semestinya Musa mengambil kesempatan itu bagi keuntungannya sendiri. Yang lebih memuliakan Tuhan, yang lebih memuliakan Yahweh adalah janjinya itu akan digenapi. Kecuali sebelum berjanji kepada Abraham, berjanji dulu kepada Musa. Tapi bagaimana ceritanya? Musa justru adalah keturunan-keturunan berikutnya dari Abraham. Maka di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu selalu memupuk ya, jiwa yang luas, jiwa yang besar, jiwa yang tidak mengutamakan diri di atas segalanya. Sebaliknya, jiwa yang selalu mencari kemungkinan nama Tuhan lebih dipermuliakan. Kalau nama Tuhan lebih dipermuliakan melalui orang lain, nah ini saudara ya, seringkali kita tidak rela gitu. Nama Tuhan lebih dipermuliakan melalui orang lain. Kenapa bukan melalui saya? Nah, kalau ternyata saudara melalui orang lain lebih dipermuliakan, kenapa kita kemudian tidak rela? Itu artinya berarti hati kita bukan dikuasai untuk memuliakan Tuhan, tapi memuliakan diri. Karena kalau kemudian kesempatan itu jatuh kepada saya berhasil mengerjakannya, orang bilang saya hebat. Betul sih, hebat. Mungkin dapatnya 8, tapi orang lain kerjakan mungkin dapatnya 9,5. Nah, bukankah mestinya diberikan kesempatan kepada orang itu? Nah, tapi kita adalah orang yang seringkali tidak rela. Orang lain itu yang mendapatkan puja dan puji. Padahal sesungguhnya ketika orang lain mendapatkan puja dan puji, seharusnya punya pikiran daripada kita adalah
Bukan dia yang dipermuliakan, Tuhan yang seharusnya dipermuliakan. Tapi kan akhirnya dia dapat pujian. Ya terserah. Kalau dia dapat pujian dan dia menjadi sombong, ya dia tanggung jawab sama Tuhan. Kita tidak perlu ngurusi dan kita tidak perlu pusing. Kalau Tuhan lebih dipermuliakan oleh orang lain, berilah jalan bagi orang lain untuk mendapat kepercayaan itu dan menuntaskan kepercayaan yang sudah diberikan kepada. Kalau dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan, kalau kita menjadi tidak mendapat untung, kita tidak perlu menjadi marah, menjadi sewot, menjadi tidak senang. Tuhan sudah mengatur takaran setiap orang. Tuhan sudah mengatur segalanya dengan baik. Sehingga marilah kita menerima apa yang menjadi pengaturannya. Karena ujung akhirnya bukan kemuliaan siapa-siapa yang harus dinyatakan, tetapi kemuliaan Tuhan. Ialah kita boleh belajar betul melalui Musa. Kalau kita mempunyai akan satu perasaan, satu sikap, satu mental yang bertentangan dengan Musa, kiranya Tuhan menolong kita supaya kita boleh menjadi orang yang punya hati yang betul-betul luas. Betul-betul luas. Agar kerjaan Tuhan betul-betul bisa dihasilkan lebih besar, lebih luas, lebih akan Tuhan. Yang kedua, saudara, dari bagian ini kita melihat pentingnya doa, ya. Pentingnya doa. Apa yang seringkali orang katakan tentang doa, khususnya orang reform, adalah doa itu tidak bisa merubah Tuhan. Orang reform percaya bahwa Tuhan itu berdaulat, dan karenanya Tuhan tidak bisa dipengaruhi atau dibujuk oleh manusia, termasuk oleh anak Tuhan yang super saleh. Lalu bagaimana kisah Musa memohon, yang mana istilah memohon bisa juga diartikan dengan berdoa di sini. Apa yang mau dikatakan dengan perubahan rencana Tuhan sesudah Musa berdoa? Orang reform akan mengatakan bahwa tidak ada perubahan rencana pada diri Tuhan. Di dalam diri Tuhan tidak ada itu yang namanya rencana A, rencana B, plan A, plan B. Di mana ketika plan A tidak terjadi, maka rencana berubah menjadi plan B. Orang reform tidak percaya itu. Dan saya percaya juga seperti itu. Karena ketika kita mengatakan bahwa rencana Tuhan bisa berubah, itu akan menurunkan derajat dan martabat Tuhan. Tuhan itu tidak pernah berubah karena Tuhan itu kekal, karena dari kekal sampai kekal dan seterusnya kekal selama-lamanya sama. Jadi bagaimana kemudian ada plan A, plan B? Dan saya kira kebenaran ini juga seharusnya diakui oleh semua orang Kristen, bukan hanya orang Reform saja. Tuhan adalah Tuhan yang tidak berubah. Menakutkan dan menyeramkan, saudara, kalau Tuhan itu Tuhan yang berubah. Bulan lalu atau bahkan 1 jam yang lalu dia ngomongnya A, nanti kemudian sekarang ngomongnya B, yang mana A dan B itu bertolak belakang 180 derajat. Mana bisa seperti itu? Kalau orang mengatakan Tuhan itu kekal, tetapi juga mengatakan bahwa Tuhan bisa berubah, orang yang mengatakan seperti ini adalah orang yang kacau. Ya. Orang yang tidak kacau akan mengatakan bahwa Tuhan itu kekal. Dan karena Tuhan itu kekal, maka ia tidak pernah berubah. Dan karena ia tidak pernah berubah, maka ia tidak mungkin mempunyai rencana yang berubah-ubah. Atau bisa diubah. Kembali kepada kisah Musa yang berdoa dan kemudian terlihat bahwa rencana Tuhan berubah, yang benar adalah dari mula Tuhan telah berketetapan untuk tidak membinasakan Israel. Namun, ketetapan tersebut baru akan terlaksana manakala Musa menaikkan doanya memohon agar Tuhan tidak membinasakan Israel.
dan terlihat bahwa Tuhan seperti bisa berubah, padahal sebetulnya tidak. Lah, kok bisa begitu? Lah, kok nggak bisa begitu? Saudara, yang namanya orang tua juga kerap melakukan hal itu, kan? Orang tua berketetapan untuk tidak menolak keinginan anak untuk membelikannya sepeda lipat misalnya. Tetapi orang tua pada awalnya mengatakan bahwa ia tidak akan memenuhi keinginan anaknya itu. Lalu anaknya kemudian berkata, bagaimana kalau nanti hasil ujiannya bagus, boleh dong dapat sepeda lipat. Orang tua kemudian mengatakan, oke, kalau nilai ujiannya minimal B+. Karena dari awal sebetulnya dia sudah berketetapan, kalau hasil ujian anaknya itu semua minimal B+, maka ia akan menghadiahi anaknya sepeda lipat. Salahkah sikap orang tua yang seperti ini? Salahkah sikap orang tua yang seperti ini? Pasti tidak. Lah, kenapa Tuhan kemudian tidak boleh kalau Tuhan begitu? Karena Tuhan pelin-pelan? Tidak. Memangnya orang tua yang begitu semuanya pelin-pelan? Tentu juga tidak. Maka sekali lagi ditegaskan bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Dan bahwa doa tidak bisa merubah Tuhan, tetapi doa dipakai Tuhan menjadi salah satu sarana untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak atau ketetapannya. Oleh karena itu, doa tidak bisa dianggap remeh. Ketika manusia enggan berdoa, maka manusia menghalang-halangi atau menunda-nunda kehendak Tuhan terlaksana. Ini tidak berarti bahwa Tuhan bisa dihalang-halangi oleh karena manusianya tidak berdoa atau malas berdoa. Tanpa manusia berdoa, Tuhan tetap dapat melaksanakan apa yang menjadi rencananya. Tetapi, karena manusia tidak mau mengerjakan bagiannya dengan berdoa, maka manusia yang tidak berdoa menjadi manusia yang berdosa. Dan dosa ini tidak luput juga dari tuntutan pertanggungjawaban nantinya di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ialah sekali lagi kita bertekad untuk tidak jemu-jemu berdoa, bukan karena doa bisa merubah Tuhan, tetapi karena dengan berdoa kita menjadi rekan kerja Tuhan di dalam melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya. Kalau menjadi rekan kerja, tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh ternama di dunia adalah suatu kehormatan, kebanggaan yang tidak akan ditolak. Bukankah menjadi rekan kerja Tuhan lebih-lebih lagi? Kita harus antusias menyambutnya. Mohon Tuhan yang berbelas kasihan kepada kita, sehingga kita boleh dengan setia menjadi rekan kerja Tuhan melalui doa.